93. Zoroaster berkisar 286 sampai 551 sebelum Masehi. Nabi masyarakat Iran Zoroaster merupakan pendiri paham Zoroastrian, sebuah agama yang telah berlangsung selama lebih dari 2500 tahun dan tetap memiliki penganutnya hingga saat ini. Dia juga penulis Gathas, bagian tertua Avesta, kitab suci Zoroastrian. Informasi biografis tentang Zoroaster, Zarathustra dalam bahasa Iran kuno tidak terlalu jelas. Tetapi tampaknya dia lahir sekitar 628 sebelum Masehi di suatu daerah yang sekarang menjadi Iran bagian utara. Tidak banyak yang diketahui dari masa-masa kecilnya. Setelah dewasa, dia menjadi ulama atas agama baru yang telah dia formulasikan. Pada awalnya, ajarannya mendapat tentangan, namun ketika menginjak usia 40, Zoroaster berhasil membuat Raja Vistapa, pemimpin sebuah daerah di timur laut Iran, berpindah agama menjadi penganutnya. Sejak saat itu, raja tersebut menjadi teman sekaligus pelindungnya. Menurut tradisi Iran, Zoroaster hidup hingga usia 77. Kematiannya dapat dikatakan di sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Teologi Zoroaster merupakan percampuran menarik dari paham monoteisme dan dualisme. Menurut Zoroaster, hanya ada satu Tuhan sejati yang dia sebut Ahura Mazda. Dalam bahasa Persia modern disebut Ormuzd. Ahura Mazda, Tuhan yang bijaksana, mengajarkan keadilan dan kebenaran. Namun, para Zoroastrian juga mempercayai keberadaan roh-roh jahat. Angra Mainyu, dalam bahasa Persia modern disebut Ahriman, yang mewakili kejahatan dan penyimpangan. Dalam dunia nyata, selalu ada pergulatan antara kekuatan Ahura Mazda dengan Ahriman. Setiap individu bebas menentukan pilihannya, apakah akan berpihak pada Ahura Mazda atau Ahriman. Walaupun pertempuran antara kedua sisi itu masih berlangsung hingga kini, para pengikut Zoroastrian percaya bahwa pada akhirnya Ahura Mazda yang akan menang. Teologi mereka juga mengajarkan keyakinan kuat akan adanya kehidupan setelah mati. Dalam masalah etika, agama Zoroastrian menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran. Ajaran Zoroastrian menentang pertapaan dan hidup membujang. Praktik-praktik keagamaannya memiliki berbagai macam ritual keagamaan yang menarik. Beberapa di antaranya terkait dengan pemujaan mereka akan api. Misalnya api keramat selalu dibakar di sebuah kuil Zoroastrian. Namun praktik keagamaan yang lain daripada yang lain adalah cara mereka menangani jenazah. Bukan dengan dikubur atau dibakar, melainkan ditempatkan di menara-menara untuk dimangsa oleh burung-burung hering. Burung-burung ini biasanya menguliti jenazah tersebut hanya dalam waktu beberapa jam. Walaupun ajaran Zoroastrian memiliki beragam elemen yang sama dengan agama-agama Iran terdahulu, nampaknya tidak menyebar luas saat Zoroaster masih hidup. Namun daerah tempat dia tinggal dikuasai oleh kerajaan Persia oleh Cyrus Agung pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi, hampir bersamaan dengan kematian Zoroaster. 2 abad kemudian, agama tersebut diadopsi oleh raja-raja Persia dan meraih banyak penganut. Setelah kerajaan Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung pada paruh akhir abad ke-4 sebelum Masehi, agama Zoroastrian mengalami beberapa kemunduran. Hingga akhirnya bangsa Persia meraih kembali kebebasan politiknya
Pengaruh Helenistiklah yang kemudian mengalami kemunduran, dan ajaran Zoroastrian bangkit kembali. Selama dinasti Sassanid 226-651 sebelum Masehi, agama Zoroastrian diadopsi sebagai agama resmi Persia. Setelah penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi, sebagian besar populasi Persia perlahan-lahan berpindah ke Islam. Dalam beberapa kasus karena pemaksaan, walaupun pada prinsipnya Muslim bertoleransi pada agama-agama terdahulu. Sekitar abad ke-10, beberapa penganut Zoroastrian yang masih tersisa pindah dari Iran ke Hormuz, sebuah pulau di Teluk Persia. Dari sana mereka dan turunannya pergi ke India, tempat mereka membentuk koloni kecil. Para penganut Hindu menyebut mereka sebagai kelompok Parsi karena asal-usul mereka dari Persia. Saat ini ada sekitar 100.000 Parsi di India. Kebanyakan dari mereka tinggal di atau di dekat kota Mumbai. Tempat mereka menjadi komunitas yang cukup makmur. Ajaran Zoroastrian tidak pernah benar-benar punah di Iran, namun memang hanya tertinggal 20.000 penganutnya di negara itu. Saat ini penganut Zoroastrian di dunia lebih sedikit ketimbang penganut Mormon dan Kristen Science. Tetapi paham Mormon dan Kristen Science baru saja diakui. Sepanjang sejarah total pengikut Zoroaster jelas lebih luas. Itulah alasan utama Zoroaster dimasukkan dalam buku ini. Sedangkan Joseph Smith dan Mary Baker Eddy justru tereliminasi. Terlebih lagi, teologi paham Zoroastrian telah memengaruhi agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen. Bahkan paham Zoroastrian berpengaruh lebih besar daripada paham Manichaeisme, agama yang dikembangkan Mani, yang mengambil pemikiran Zoroastrian tentang pergulatan roh baik dan roh jahat dan diuraikan menjadi teologi yang kompleks dan memaksakan. Untuk sementara keyakinan baru yang dia temukan menjadi agama besar dunia, walaupun setelah itu punah. Paham Zoroastrian walaupun menjadi salah satu agama tertua yang masih ada, selalu berdasarkan agama lokal ketimbang agama besar di dunia. Oleh karena itu, pengaruhnya tidak dapat dibandingkan dengan agama-agama seperti Buddha, Kristen, dan Islam.